Bantai timnas Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moroyasu malah ngomong begini dan dukung Sintayong. Meskipun kalah telak dari Jepang, timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk melaju ke Piala Dunia. Beginilah skenarionya. Timnas Indonesia kalah, netizen langsung bilang begini. Oleh Romani lihat langsung timnas Indonesia, begini kejelasan soal naturalisasinya. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe-nya karena kami akan memberikan berita terupdate seputar sepak bola dan juga timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia harus menerima kenyataan jika saat ini belum berada di level yang sama dengan timnas Jepang. Pasukan Garuda dipermalukan 4-0 di hadapan publik sendiri oleh tim Samurai Biru. Laga tersebut menjadi kekalahan kedua secara beruntun setelah sebelumnya kalah juga melawan timnas Cina. Seusai pertandingan, pelatih Jepang Hajime Moroyasu mengungkapkan jika timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Menurut Hajime, Sintayong sudah melakukan tugasnya dengan baik. Pelatih Jepang itu menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang terjadi secara bertahap. Tim yang masih baru dibentuk sehingga chemistry belum terjalin sepenuhnya. Beda dengan Jepang yang sudah bermain lama bersama. Namun melihat kualitas individu setiap pemain timnas Indonesia, Hajime meyakini jika timnas Indonesia tetap mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia walaupun harus bersaing ke putaran keempat terlebih dahulu. Meskipun kalah telak dari Jepang, timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk maju ke Piala Dunia. Begitulah skenario. Ya, hasil negatif saat kalah dari Jepang memanglah bukan sebuah kiamat. Timnas Indonesia saat ini masih berada di dasar klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Timnas Indonesia berjarak 3 poin dengan Australia yang menduduki peringkat kedua. Hitung-hitungan di atas kertas, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Namun jika hanya untuk sekedar lolos menuju ronde keempat, timnas Indonesia masih mempunyai peluang yang sangat besar. Jika kita berbicara saingan untuk memperebutkan posisi 3 dan 4, maka saingan kita kemungkinan besar adalah Cina dan Bahrain. Untuk timnas Indonesia, anggap saja melawan Jepang di pertemuan kedua juga mengalami kekalahan. Timnas Indonesia masih punya 3 laga kandang yang harus dimenangkan mau tidak mau saat menghadapi Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Sedangkan laga sisa Cina, mereka harus bertandang ke markas Jepang dan Arab Saudi serta menjamu Australia yang notabene adalah tim-tim kuat yang semuanya di atas kertas Cina akan kalah di pertandingan tersebut. Lalu 2 laga terakhir Cina menghadapi Indonesia di GBK dan menjamu Bahrain di kandang sendiri. Jika Indonesia bisa mengalahkan Cina, maka satu-satunya harapan tambahan poin Cina hanya saat menghadapi Bahrain. Sedangkan untuk Bahrain, perjalanan mereka akan diuji Australia pada Selasa depan. Kemudian bertandang ke markas Indonesia, lalu menjamu Arab Saudi, dan terakhir mati-matian melawan Cina. Dalam kasus itu, Indonesia harus sering berharap agar setiap pertandingan yang dimainkan Bahrain berakhir dengan skor imbang. Timnas Indonesia kalah, netizen langsung bilang begini. Ya, kekalahan timnas Indonesia atas Jepang membuat netizen menyuarakan dan mengomentari penampilan timnas Indonesia. Seperti biasa, jika timnas Indonesia kalah, maka harus ada kambing hitam yang harus disalahkan. Meskipun jauh-jauh hari sudah diyakini bakal kalah dengan timnas Jepang, netizen Budiman Indonesia langsung bilang begini. Dasar pelatih miskin taktik. PSSI harus secepatnya memecat STY. Pemain Eropa tapi pelatihnya tidak bisa bahasa Inggris. Kayak gini ngimpi ke Piala Dunia. Namun meskipun banyak yang menyalahkan Sintayong, beberapa komentar bijak juga banyak tersemat untuk mengomentari timnas Indonesia. Tetap semangat Garudaku. Kita harus sadar diri jika kualitas kita memang belum selevel Jepang. Gak apa-apa, memang bukan level kita. Tetap semangat, masih ada laga-laga ke depan yang harus dimenangkan. Oleh Romani lihat langsung timnas Indonesia, begini kejelasan soal naturalisasinya.
Ya, saat timnas Indonesia menghadapi Jepang, ada pemandangan menarik di mana calon pemain naturalisasi Oli Romeni kedapatan menonton langsung di Gelora Bung Karno. Pemain yang santer dikabarkan akan dinaturalisasi itu tampaknya hadir dari kemarin untuk melihat timnas Indonesia bermain. Namun sayangnya dalam laga itu Oli Romeni harus melihat timnas Indonesia dicukur Jepang 4-0. Reaksi geleng-geleng kepala sampai menutup wajahnya menimbulkan gestur penuh tanda tanya. Ya, hingga sampai narasi ini dibuat, Oli Romeni memang belum bersalaman dengan Erick Thohir. Sang pemain yang memang diincar dari dulu masih belum memberikan komentar apapun. Ditanya soal penampilan timnas Indonesia di malam itu, pemain FC Utrecht itu hanya diam 1000 bahasa lalu pergi saat media memberikan pertanyaan. Mungkinkah kira-kira Oli Romeni masih bimbang untuk dinaturalisasi setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan ini? Ya entahlah, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan tahu jawabannya.